Kita hari ini membicarakan perkara malu yang mungkin kita definisikan sebagai akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Contoh malu misalnya menjaga cara berpakaian dan bertutur kata, malu pada Allah, menjadi rem kita dalam berperilaku, malu yang mencegah kita dari kemaksiatan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Uqbah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai di tengah-tengah manusia adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Kalimat jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu, sebenarnya adalah perintah yang mengancam. Maksudnya sahabat sekalian, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuat apa saja sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatanmu itu, baik di dunia maupun di akhirat atau kedua-duanya. Seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innahu bima ta'maluna basir. Teman-teman, jika orang tak punya malu, dia pasti akan banyak berbuat keburukan. Apakah yang bisa membuat mereka berhenti melakukan keburukan? Jawabannya adalah malu. Sahabat cahaya, ketahuilah, dosa adalah perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, was-was dan malu jika diketahui oleh orang lain. Rasa was-was yang terjadi itu ya tentunya dipicu oleh perasaan malunya. Malu adalah sensor sekaligus penyeleksi mana perbuatan yang baik kita kerjakan, mana yang buruk kita tinggalkan. Malu sebetulnya adalah fitrah teman-teman sekalian. Namun, fitrah ini bisa terkikis dengan berulang-ulang kalinya perbuatan maksiat yang terus kita lakukan. Pelaku maksiat ini tidak lagi merasa risih saat banyak orang mengetahui kondisi dan perilakunya itu. Dan lebih tidak baiknya lagi, banyak di antara mereka yang menceritakan keburukannya secara terang-terangan. Kenapa ini bisa terjadi? Semua ini disebabkan hilangnya rasa malu. Jadi malu merupakan sumber kehidupan hati dan inti dari segala kebaikan. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya seluruh kebaikan. Siapa yang tidak punya rasa malu ibarat mayat di dunia. Dia sungguh betul-betul akan celaka di akhirat. Nah, salah satu contoh kita memiliki perasaan malu yang sudah saya sebutkan di atas, kita menutup aurat. Kita malu, segala keindahan yang Allah berikan pada kita diperlihatkan kepada mereka yang tidak berhak untuk melihatnya. Jadi, malu lagi-lagi adalah bukti kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Dan dengan malu, agama seorang muslimah akan tetap terus terpelihara. Karena malu membentengi dirinya dari tindakan yang tercela. Dan sebab malu itu pula, kehormatan dan keanggunan perempuan itu terjaga. Sahabat cahaya, Islam menempatkan budaya rasa malu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Orang yang beriman pasti memiliki rasa malu dalam menjalani kehidupannya. Sementara orang yang tidak memiliki rasa malu, berarti seseorang bisa dikatakan tidak memiliki iman dalam dirinya, meskipun lidahnya menyatakan beriman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan cabang iman yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan dan rasa malu yang merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ada beberapa keutamaan kalau kita memiliki sifat yang malu. Malu dalam hal ini adalah malu dalam melakukan kemaksiatan. Tentu saja yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali pasti kebaikan. Rasulullah SAW ingatkan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan-kebaikan semata. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian, keutamaan malu lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang malu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Ketiga, keutamaan dari malu, sebetulnya malu adalah akhlak dari para malaikat.
Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat merasa malu kepadanya? Dan keempat, malu adalah akhlak Islam. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Kelima, keutamaan malu tentu saja malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Kemudian teman-teman sekalian, yang keenam, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satu dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah di dalam Al-Quran ada sebuah kisah tentang malu. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Yang artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu dan berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum kepada ternak kami. Sahabat, para perempuan ini datang dengan mengemban tugas dari ayahnya, berjalannya seorang gadis yang suci dan terhormat ketika menemui laki-laki, tidak genit, juga tidak angkuh. Namun ada rasa malu tampak ketika mereka berjalan, artinya tetap ada rasa untuk menjaga jarak, dan semua itu timbul dari fitrahnya yang bersih dan lurus. Gadis yang bersih dan lurus pasti merasa malu dengan fitrahnya ketika bertemu dengan kaum laki-laki yang berbicara dengannya. Namun karena kesuciannya, karena keistiqamahannya, perempuan ini tidak panik. Karena kepanikan seringkali menimbulkan dorongan, godaan, atau yang lain-lain. Jadi para perempuan ini ketika bertemu dengan Nabi Musa AS berbicara sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak lebih daripada itu, singkat padat jelas. Sahabat, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu lagi-lagi tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu yang seperti apa? Malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan mendorongnya agar berakhlak mulia. Dan dalam konteks ini, malu itu termasuk bagian dari iman. Sehingga, ketahuilah, siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya dia pasti akan selalu terjaga kehormatannya. Wallahu a'lam.